Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Sofia Putri. Saya dari kelompok 3 kelas BSP 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran simbiosis mikorizа dalam serapan hara tanaman dan mekanisme yang mendasari proses transportasi ini. Baiklah, bagian saya adalah menjelaskan tentang introduction, yaitu pasti teman-teman sudah tahu tentang mikorizа kan? Baiklah, simbiosis mikorizа bisa dibilang merupakan simbiosis terpenting di dunia. Catatan fosil menunjukkan bahwa interaksi mikorizа arbuskular berevolusi 400 hingga 450 juta tahun yang lalu, dan bahwa mereka memainkan peran penting dalam kolonisasi tanah oleh tanaman. Sekitar 80% dari semua spesies tanaman darat membentuk interaksi mikorizа dengan jamur tanah yang ada di mana-mana. Mayoritas interaksi mikorizа ini saling menguntungkan bagi kedua pasangan tumbuhan tersebut yang ditandai oleh pertukaran dari dua arah sumber daya yang ada di seluruh antarmuka mikorizа. Kemudian, jamur mikorizа menyediakan nutrisi bagi tanaman inang seperti fosfat, nitrogen, dan meningkatkan resistensi stres abiotik, yaitu dia seperti pertahanan dari kekeringan, salinitas, dan logam berat, dan dari komponen biotik, yaitu patogen akar dari inang. Sebagai imbalan untuk efek yang menguntungkan mereka pada serapan hara tersebut, oleh karena itu, tanaman inang mentransfer 4 dan 20% karbon yang berfotosintesis ke jamur mikorizа. Berbeda dengan interaksi mikorizа yang saling menguntungkan, beberapa tanaman mikoheterotrofik, dia itu ada sekitar 400 spesies dari berbagai famili seperti dari Bryophyta, Pteridophyta, kemudian Angiospermae, bergantung pada jamur mikorizа tersebut untuk pasokan karbon mereka. Jadi, tumbuhan ini telah kehilangan kemampuan fotosintesisnya dan parasit jamur mikorizа yang berhubungan dengan tanaman autotrofik tetangga. Oleh karena itu, mikorizа mengambil nutrisi dari tanaman tetangganya untuk proses fotosintesis. Baiklah teman-teman, selanjutnya fokus dalam paper ini adalah kita akan membahas tentang interaksi antara mikorizа ektotrofik dan arbuskular yang saling menguntungkan, karena maknanya tinggi secara ekonomi dan ekologis serta potensi penerapannya. Jamur mikorizа arbuskular menjajah akar banyak tanaman, pangan penting dan tanaman bioenergi dan dapat berfungsi sebagai pupuk hayati bioprotektor dalam pertanian ramah lingkungan. Di pihak lain, jamur ektomikorizа menjajah sejumlah kecil spesies tanaman, tetapi berperan sebagai mitra simbiosis pohon dan semak yang berperan penting dalam ekosistem hutan dan dapat menjadi komponen penting dalam fitoremediasi dan atau aplikasi revegetasi. Jadi, saya akan menjelaskan tentang keragaman struktural dari interaksi mikorizа. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mamanda Sulitonga. Pada arbuskular mikorizа dan ektomikorizа itu merupakan dua hal yang berbeda dari karakteristik strukturalnya spesies tanaman dan pada jamur yang terlibat. Pada akar arbuskular mikorizα itu dia menembus sel dan intraselular menuju ke dalam korteks akar, sedangkan pada ektomikorizα itu dia hanya melapisi permukaan dan hanya menembus pada sel saja ke dalam korteks akar. Jadi, saya akan menunjukkan perbedaan antara arbuskular mikorizα dan ektomikorizα pada Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, ini merupakan gambar yang menunjukkan perbedaan antara ektomikorizα dan arbuskulus mikorizα. Pada sebelah kanan, ektomikorizα itu kan melapisi pada akar dan kemudian menembus pada sel akar. Sedangkan pada arbuskulus mikorizα dia menembus sel akar, terus dia menembus lagi intraselular yang kemudian berkembang pada intraselular tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari interaksi dari arbuskular mikorizα. Nah, arbuskular mikorizα ini merupakan bentuk paling umum dari interaksi mikorizα. Mereka itu dibentuk dari berbagai spesies tanaman inang yang ada sekitar 65% itu dari spesies darat yang kita kenal. Termasuk itu banyak spesies tanaman pertanian seperti gandum, jagung, padi, dan lain-lain. Nah, semua dari jamur arbuskular mikorizα ini digolongkan ke dalam filum jamur Glomeromycota yang secara terpisah, yang terdiri dari sekitar 150 spesies dengan keragaman genetika dan fungsional yang tinggi dalam setiap spesiesnya. Jadi, jamur arbuskular mikorizα ini diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Yang pertama itu ada Archaeosporamycetes, Glomeromycetes, dan Paraglomeromycetes. Dan dibagi menjadi 5 ordo, yaitu Archaeosporales, terus ada Diversisporales, terus yang ketiga itu ada Gigasporales, yang keempat ada Glomerales, dan kelima ada Paraglomerales. Nah, kelompok jamur ini itu unik karena usianya, gaya hidup, dan susunan genetiknya. Jamur arbuskular mikorizα ini mungkin telah berevolusi ke sekitar 1000 tahun yang lalu, yang dapat dilihat dari fosil hidup mereka yang hidup berdampingan secara relatif dengan morfologi tanaman dari 400 juta tahun yang lalu. Simbiosis itu sering terjadi antara semua garis keturunan awal yang berbeda dari tanaman utama. Spesies non-mikorizα atau spesies mikorizα lainnya itu dikembangkan dalam garis keturunan tanaman asal yang lebih baru. Nah, ini menunjukkan bahwa simbiosis ini adalah bentuk leluhur dari interaksi mikorizα dan memainkan peran penting dalam evolusi tanaman darat tersebut.
Dibandingkan simbiosis dengan bakteri mikorizia yang penghasil nitrogen itu berevolusi jauh yang ada sekitar pada 60 juta tahun yang lalu. Dan simbiosis ini terbatas, hanya terjadi pada satu kelade tanaman saja. Nah, jamur abiskular mikorizia ini bersifat koenokitik, hifa, dan spora yang mengandung ratusan inti. Sifat polimorfik dari nukleus ini dan genomnya itu relatif besar dari jamur yang telah membuat sequensi genom dan anotasi dari kelompok jamur. Tetapi baru-baru ini transkripton pertama dari jamur ini, Abuscular mycorrhiza glomus infradicus, menjadi tersedia. Mereka secara aseksual, tetapi pertukaran bahan genetik antara jamur terkait erat melalui anostomosis yang sudah pernah diamati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik Abuscular mycorrhiza dan siklus hidup jamur. Abuscular mycorrhiza adalah biotrof dan bergantung pada host autotrofik untuk menyelesaikan siklus hidup mereka dan menghasilkan generasi selanjutnya. Spora dapat berkecambah tanpa kehadiran inangnya, seperti akar tanaman Strigolactons misalnya, yang mampu menginduksi pertumbuhan ras simbiosis jamur Abuscular mycorrhiza. Kemudian, pada permukaan akarnya, jamur membentuk apresorium tertentu, yaitu hipodium. Hifa jamur muncul dari hipodium tersebut dan menembus ke dalam akar melalui prepenetration, yang kemudian hifa dari sel akar menuju korteks. Hifa itu memasuki apoplas dan tumbuh secara lateral sepanjang sumbu akar dan menembus ke dalam sel kortikal akar. Dalam tipe asosiasi abuskular terbagi menjadi dua, yaitu mycorrhiza abuskular tipe arum dan tipe Paris. Abuskular mycorrhiza tipe arum memasuki sel fungi dengan hifa kecil dan dilanjutkan pada percabangan dikotom dan berkembang karakteristik percabangan abuskular yang lebih tinggi. Sedangkan tipe Paris mycorrhiza menyebar ke fungi dari sel ke sel dan berkembang secara ekstensif di dalam sel hifa yang kadang terlihat seperti bercabang. Meskipun sifat miselium yang terbentuk di dalam akar, miselium intraradikal atau IRM, berbeda secara fungsional dan morfologinya dengan miselium mesaradikal atau ERM, yang merupakan miselium yang tumbuh ke dalam tanah. Miselium mesaradikal menyerap nutrisi dari tanah dan mentransfer nutrisi tersebut ke akar. Interradikal miselium di sisi lain melepaskan nutrisi ke apoplas dan pertukaran mereka terhadap karbon di host. Jamur menggunakan sumber daya karbon tersebut untuk mempertahankan dan untuk menyebar IRM dan untuk metabolisme sel. Contohnya itu proses penyerapan aktif dan asimilasi. Dan juga untuk pengembangan spora yang mampu memulai kolonisasi generasi berikutnya dari tanaman tuan rumah atau inangnya. Miselium mesaradikal menyerap nutrisi dari tanah dan mentransfer nutrisi tersebut ke akar. Interradikal miselium di sisi lain melepaskan nutrisi ke apoplas dan pertukaran mereka terhadap karbon di host. Jamur menggunakan sumber daya karbon tersebut untuk mempertahankan dan untuk menyebar IRM dan untuk metabolisme sel. Contohnya itu proses penyerapan aktif dan asimilasi. Dan juga untuk pengembangan spora yang mampu memulai kolonisasi generasi berikutnya dari tanaman tuan rumah atau inangnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang colonization of the root with arbuscular mycorrhizal fungi. Nah, di sini jamur AM melepaskan faktor MYC yang mengarah pada ekspresi gen terkait simbiosis tanaman dan menyiapkan akar untuk simbiosis AM. Nah, yang dimana faktornya ini mirip dengan node yang memainkan peran penting dalam nodulasi akar. Nah, salah satu faktor MYC yang sudah aktif itu dia diidentifikasi sebagai lipocytooligosaccharide. Nah, itu namanya. Nah, faktor node sama si lipocytooligosaccharide ini itu memiliki komposisi yang sama. Dan juga fungsi MYC dan faktor node itu timpang tindih. Dibuktikan dengan fakta bahwa AM dan simbiosis rizobial berbagi bagian dari jalur transduksi sinyal yang sama yang disebut sebagai jalur simbiosis umum. Yang dimana sejauh ini ada 7 gen dari jalur simbiosis umum yang telah diidentifikasi, yang dimana akan diperlukan untuk kedua simbiosis akar.
Tadi kan saya ada menyinggung tentang sinyal kan, yang di simbiosis rhizobial tadi. Nah, di mana salah satu komponen pensinyalan yang umum adalah SYMRK kinase. Dia itu seperti reseptor yang terlibat dalam persepsi langsung atau tidak langsung sinyal jamur atau rhizobial dan mentransduksi sinyal melalui domain kinase interselulernya ke sitoplasma. Jadi saya akan melanjutkan materi mengenai antarmuka mikorrhiza dalam asosiasi mikorrhiza avuskular. Dan mutualisme simbiosis avuskular mikorrhiza itu ada pertukaran antara dua area nutrisi di antarmuka mikorrhiza. Antarmuka itu meliputi antara jamur dan inang. Nah, dalamnya itu ada PAM dan membran plasma jamur. Kemudian ada dinding sel jamur dan ruang perispikuler yang meliputi di antara dinding sel jamur dan PAM. PAM itu berbeda dalam komposisi proteinnya dari membran plasma tanaman. Dari sel-sel yang tidak terabulisasi dan diserikan oleh transporter yang dapat diserap mikorrhiza yang memfasilitasi penyerapan nutrisi dari antarmuka mikorrhiza. Salah satu transporter ini adalah PT4, merupakan transporter afinitas fosfat atau P yang tinggi yang hanya diasosiasikan dalam akar mikorrhiza. Dan yang terlibat dalam memperolehan fosfat ini dihasilkan oleh jamur. Transporter amonium atau NH4 juga merupakan berafinitas tinggi yang terlolikasikan dalam PAM. Transporter ini secara eksklusif diekspresikan dalam sel-sel avuskular akar mikorrhiza, tetapi tidak ada pada nodul akar. Berbeda dengan tanaman pengangkut NH4 dengan afinitas tinggi lainnya, ANT2 dari Lobus javanicus itu memperoleh NH3 alih-alih dari NH4+, yang telah disarankan bahwa pengangkut pengambilan NH4+ itu yang merupakan positif dari antarmuka mikorrizal dan melepaskan NH3 menunjukkan bahwa sulfat juga mentransfer dari jamur avuskular mikorrhiza ke inang melalui antarmuka mikorrhiza. Pengangkutan karbon dari inang ke jamur digerakkan oleh transporter monosakarida di membran avuskular jamur. Transporter ini mengambil glukosa, tetapi juga monosakarida yang lainnya, seperti silose, yang menunjukkan bahwa jamur juga menggunakan gula dinding sel tanaman sebagai sumber karbon alternatif. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu ada interaksi ektomikoriza, yaitu ada sekitar 7.000 hingga 10.000 spesies jamur dan 8.000 tanaman yang membentuk asosiasi dengan ektomikoriza atau ECM. Jumlah spesies dari tanaman yang berasosiasi dengan ektomikoriza ini, dia relatif kecil, yaitu sekitar 3%. Tetapi, kelompok ini memasukkan tanaman dengan kepentingan global dan ekonomi yang tinggi, karena permukaan tanah yang terestrial darat yang tidak proporsional yang dicakup oleh tanaman ini. Maksudnya itu, tanaman yang 3% tadi, dia akan bersimbiosis dengan ektomikoriza. Jadi, karena bersimbiosis, maka tanaman tersebut, dia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, walaupun dia hidup di tanah yang tidak proporsional, yaitu tumbuhan terestrial, yaitu dia tumbuhan darat. Dia sebagai produsen utama dari kayu. Kemudian spesies tanaman termasuk tanaman keras kayu, pohon atau semak-semak dari hutan sejuk, beriklim sedang atau pegunungan, tetapi juga spesies dari komunitas semak alpin di Arktik. Namun, sebagian besar spesies tanaman ini tidak secara eksklusif dijajah oleh jamur ECM. Itu tidak semua dari spesies tanaman ini bersimbiosis dengan ektomikorizal fungi. Banyak spesies seperti Populus, Salix, Betula, dan Fagus juga membentuk interaksi dengan AM atau arbuskular mikoriza. Dan ada indikasi bahwa simbiosis AM adalah bentuk mikoriza umum dari takson ini. Kemudian, jamur ECM relatif berkaitan erat dengan jamur saprofit dan terutama milik Basidiomycota. Misalnya itu Amanita muscaria, Hebeloma cylindrosporum, dan lain-lain. Peralihan dari saprofit leluhur ke perilaku simbiotik berkembang secara konvergen dalam beberapa keluarga jamur selama evolusi. Berbeda dengan jamur AM atau arbuskular mikoriza, banyak jamur ECM dapat ditanam dalam budaya aksenik tanpa inang, dan ini memungkinkan penyaringan kemampuan mereka untuk menggunakan karbon atau sumber nutrisi yang berbeda. Jamur ECM ini memiliki gaya hidup ganda dan dia dianggap sebagai saprofit fakultatif. Di tanah mereka sangat kompetitif dalam perolehan nutrisi dan mengeluarkan jumlah enzim hidrolitik yang memungkinkan mereka untuk menurunkan polimer serasah dan menggunakan sumber nutrisi dari organik. Pada saat yang sama mereka hidup dalam akar tanaman sebagai simbion dan ini memerlukan seperangkat mekanisme adaptasi untuk menghindari parasit dari tanaman. Misalnya jamur ECM dia kehilangan kemampuannya untuk mendegradasi polisakarida dinding sel tanaman seperti selulosa, pektin, dan pektat. Dan ini membatasi penetrasi mereka ke dalam akar ke ruang antar sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang colonization of the root with ektomikorizal fungi. Nah, khas dari akar ECM ini adalah perubahan dalam morfologi akar, seperti percabangan dikotomis akar lateral, contohnya yaitu misalnya pada dalam pinus. Sebelum pembentukan akar ECM fungsional, ada pertukaran sinyal dan crosstalk antara kedua mitra. Jamur Tryptophan betis
rutin hypoprin telah terbukti memicu pengurangan panjang rambut akar dan pembengkakan ujung rambut akar dan stimulasi pembentukan akar pendek. Jamur ECM juga memproduksi fitohormon, termasuk auksin, sitokinin, asam aksisat, dan etilena. Nah, dan telah ditunjukkan bahwa perubahan morfologi akar itu disebabkan oleh produksi auksin yang berlebihan pada jamur hifa ECM dan perubahan kadar hormon endogen pada akar. Efek jamur ECM pada pembentukan akar lateral tidak tergantung dari kemampuan tanaman untuk membentuk asosiasi ECM, karena jamur ECM Lactoria bicolor dapat menginduksi pembentukan akar lateral juga pada Arabidopsis thaliana, tanaman non-mycorrhiza, dan efeknya berkolerasi dengan akumulasi auksin pada aspek akar. Nah, akumulasi auksin di ujung akar atau sinyal jamur lainnya dapat merangsang transport auksin basipetal dan pembentukan primordia akar lateral dengan induksi gen tanaman yang terlibat dalam transport air dan pensinyalan. Mitra jamur merespon akar komponen akuidasi seperti rutin dan zeatif dengan stimulasi dalam pertumbuhan hifa dan bercabang, menuju pertumbuhan ke arah akar dan akumulasi hipaporin. Dalam menanggapi host sinyal, jamur ECM juga melepaskan efektor protein ke rizosfer, seperti diinduksi mikorizal kecil protein sekret 7 atau MISSP7 dari Lycoria bicolor. Protein jamur ini menargetkan inti tanaman setelah penyerapan dan mengubah ekskresi gen tanaman. MISSP7 telah terbukti sangat penting untuk pembentukan simbiosis ECM dan menyerupai efektor protein jamur patogen. Dan juga bakteri dengan fungsi yang sama. Sebuah proses respon transkripsi dari host dapat diamati dalam beberapa jam setelah kontak awal antara kedua pasangan yang telah didirikan. Tanaman protein pengkodean gen terlibat dalam stres dan pertahanan respon, juga sebagai gen yang terlibat dalam transduksi sinyal dan komunikasi, serta penyerapan air yang diregulasi dalam menanggapi adanya jamur ECM di rizosfer. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik struktural akar ektomikoriza. Karakteristik struktural akar ektomikoriza ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada selubung atau biasanya disebut dengan mantel hifa, lalu yang kedua ada jaring hartik dan biasanya disebut dengan miselium intraradikal, dan selanjutnya yang ketiga itu ada miselium ekstraradikal. Yang pertama saya akan membahas mengenai selubung atau mantel hifa. Selubung atau mantel hifa itu dia biasanya menutupi akar sepenuhnya, dan komposisi dari selubung ini juga sangat beragam, dan biasanya kumpulan hifa ini relatif tipis serta tersusun longgar, sehingga selubung ini sangat tebal dan berlapis-lapis. Lalu, permukaan dari selubung ini biasanya dia bisa padat dan halus seperti yang terdapat pada gambar 3C, atau dia bisa banyak hifa dan bentuknya seperti untayan gitu serta kasar, atau bisa juga seperti adanya rizomorf yang muncul. Rizomorf itu dia kumpulan hifa yang tumbuh secara banyak dan biasanya dia sederhana. Terus biasanya dia tersusun secara longgar juga. Lalu fungsi dari selubung ini dia sebagai tempat penyimpanan nutrisi dan akan mengontrol bagaimana mentransferkan nutrisi kepada inang. Selubung ini juga bisa menjadi penghalang apoplastik yang signifikan. Lalu selanjutnya saya akan membahas komponen yang kedua, yaitu jaring hartik. Jaring hartik itu dia berperan penting di dalam transfer nutrisi antara kedua pasangan atau antara inang dan jamur. Jaring hartik ini dibentuk dari hifa yang menembus ke dalam korteks akar antar sel. Nah, biasanya penetrasi atau penembusan dari jaringan hartik itu pada angiospermae dan gimnospermae itu berbeda. Biasanya kepada kebanyakan tumbuhan yang angiospermae, penetrasi dari jaring ini dari jaring hartik ini dia dari epidermis luar dan sebiasanya sering memanjangkan jaringnya itu secara radial. Lalu sedangkan pada gimnospermae jaringnya itu biasanya membungkus beberapa lapisan sel yang kortikal dan kadang-kadang meluas sampai ke endodermis seperti terdapat pada gambar 1. Lalu selanjutnya komponen yang ketiga itu ada miselium ekstraradikal atau ERM. Dan biasanya miselium ekstraradikal atau ERM ini dia berperan sebagai perpanjangan dari sistem akar yang sudah diperkirakan bahwa miselium ekstraradikal atau ERM itu berperan sebagai perpanjangan dari sistem akar, dan sudah diperkirakan bahwa ERM ini akan mewakili 99% dari panjang permukaan yang menyerap nutrisi dari akar. Nah, jadi struktur ERM ini biasanya sederhana dan terdapat hifa individual yang biasanya strukturnya itu serupa dan tumbuh ke dalam tanah. Lalu saya akan melanjutkan mengenai antarmuka atau batasan mikoriza di dalam asosiasi atau kumpulan ektomikoriza. Nah, ada studi yang menunjukkan bahwa dalam kumpulan
dari ektomikoriza ini, nutrisi yang ditukarkannya itu secara bersama di antarmuka yang sama. Jadi antarmukanya ini meliputi membran plasma dan dinding sel dari kedua pasangan dan matriks antarmuka antara kedua pasangan. Pusatnya itu, nanti pusatnya akan mentransferkan fotosintat sebagai sukrosa dari sumber organ yang tenggelam dan akar ektomikoriza dari sumber organ yang tenggelam dan akar ektomikoriza ini akan bertindak sebagai penyerap karbon yang kuat di dalam sistem akar mikoriza. Biasanya, di dalam arbuskular mikoriza dan ektomikoriza itu tidak seperti jamur yang fitopagenik, karena jamur AM, saya singkat ya, arbuskular mikoriza atau AM itu, dan ECM atau ektomikoriza dia tidak dapat menggunakan sukrosa sebagai sumber karbon, melainkan AM dan ECM ini menggunakan gula yang lebih sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Dari antarmuka mikoriza, seperti glukosa atau fruktosa itu tidak memiliki interfase. Interfase itu adanya gen interfase, dia di genom jamur dan ada hubungan timbal balik dengan mode nutrisinya. Jadi seperti pada jamur mikoriza, itu dia bergantung pada aktivitas interfase. Jadi jamur mikoriza itu biasanya bergantung pada aktivitas interfase pada inang di dalam apoplas atau antarmuka yang untuk menghidrolisis sukrosa. Umumnya, jamur mikoriza itu bergantung pada aktivitas interfase pada inangnya di dalam apoplas antarmuka untuk menghidrolisis sukrosa. Hidrolisis sukrosa ini akan membuat glukosa heksosa dan fruktosa itu akan tersedia bagi jamur. Nah, glukosa ini akan diambil oleh hifa melalui jaring hartik dan fruktosa itu akan diambil oleh hifa lapisan selubung di bagian dalam. Nah, berbeda dengan ERM. ERM itu tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ERM itu miselium yang ekstra radikal ya. Jadi sedangkan miselium ekstra radikal itu dia sebagai transporter heksosa jamur. Hidrolisis sukrosa itu membuat glukosa heksosa dan fruktosa akan tersedia bagi jamur. Nah, glukosa akan diambil oleh hifa melalui jaring hartik dan fruktosa akan diambil oleh hifa lapisan selubung yang bagian dalam. Berbeda dengan ERM, transporter bahwa jamur diatur di dalam akar ektomikoriza. Hal ini menunjukkan bahwa jamur dalam hidrolisis akan mengambil karbon dari antarmuka mikoriza. Nah, aktivitas NH4 positif pada Amania muscaria itu dia diatur ke atas di dalam ektomikoriza, tetapi dia diatur ke bawah pada jaringan hartik dan selubung jamurnya. Nah, kemampuan dari ektomikoriza dalam menyerap NH4 positif itu sangat tinggi, sehingga NH4 positif ini akan berfungsi sebagai sumber nitrogen potensial yang nantinya akan dikirimkan dari jamur mikoriza ke inangnya. Nah, jadi potensi transportasi dari NH4 positif ini potensi transportasi NH positif akan melintasi antarmuka dari ektomikoriza, dan biasanya dia akan didukung oleh adanya peningkatan dari regulasi tanaman dengan afinitas tinggi dari NH positif imported di dalam akar ektomikoriza.